Israel sedang menanggung akibat atas kesalahan yang mereka lakukan. Negeri Zionis terus-terusan mendapatkan serangan besar dari Iran dan Hizbullah. Serangan ini mengakibatkan 29.000 tentara berguguran sejak perang dimulai. Nggak hanya itu, kesengsaraan mereka justru ditambah setelah melihat amunisi Iran. Negeri Persia sedang mempersiapkan 11 senjata nuklir dengan 400 kg cabangan uranium. Apakah Israel masih mampu bertahan dan melakukan perlawanan? Atau mereka makin sengsara karena terus-terusan diterpa gelombang serangan? Penasaran seperti apa kisahnya? Dengerin ceritaku sampai selesai. Semakin sengsara diserang Hizbullah. Hizbullah kembali membuktikan kecerdasan dalam mengobrak-abrik garis pertahanan Israel. Taktik perang modern mereka sukses memaksa Zionis mundur dalam kebingungan. Serangan udara menggunakan armada pesawat tanpa awak menjadi kunci utama serangan. Ratusan drone peledak secara brilian mampu menembus rapatnya radar pertahanan udara. Kerugian material berskala besar terus menghancurkan fasilitas pangkalan militer Israel. Ledakan beruntun itu menyisakan puing-puing kehancuran. Sirene peringatan bahaya terus meraung menebarkan teror psikologis bagi seluruh prajurit perbatasan. Kehidupan mereka terisolasi di markas musuh sendiri. Frustasi memuncak saat radar canggih gagal mendeteksi datangnya ratusan drone. Komando Israel kebingungan mencari formula tepat guna meredam manuver mematikan Hizbullah. Hancurnya komunikasi di garis depan memutus rantai komando taktis para perwira. Prajurit infanteri terisolasi tanpa panduan saat menghadapi sergapan mematikan dari balik reruntuhan. Tragedi ini makin memburuk akibat pengkhianatan kesepakatan damai. Keputusan Israel merobek gencatan senjata memicu balasan mematikan dari berbagai faksi militan. Nyawa prajurit terbuang sia-sia akibat kesalahan fatal para politisi sayap kanan ekstrim. Korban tewas dari pihak Zionis ini melonjak menembus angka 29.000 tentara. Angka ini membuktikan betapa berbahayanya perang melawan aliansi perlawanan kawasan. Hilangnya puluhan ribu personal tentunya melumpuhkan efektivitas operasional di medan tempur. Upacara pemakaman massal menyisakan duka mendalam yang menguras air mata warga sipil. Keluarga korban tidak henti mengutuk keras kebijakan perang yang mengorbankan anak mereka. Beban psikologis akibat perang berlarut ini menghancurkan stabilitas sosial di dalam negeri. Puluhan ribu warga turun ke jalan meluapkan amarah menuntut penghentian agresi segera. Namun, aspirasi damai tersebut justru dibungkam dengan cara yang menyakitkan. Demonstran yang menuntut ketenangan hidup dipukuli secara kejam sehingga mengalami cedera parah. Like every week we are marching here against this regime, a fascist regime that puts Jewish life above Palestinian life, that creates insecurity in the entire region and makes sure that life in Israel and Palestine is intolerable for the people here. We want this government to leave. We want real democracy and equal rights for everyone, and we want it now. Kebrutalan aparat negara ini memicu perpecahan internal yang semakin membuat Zionis dipermalukan. Simpati publik domestik hilang seketika melihat kejamnya rezim terhadap rakyatnya sendiri. Kepanikan kabinet perang makin nyata saat menghadapi ancaman ganda dari berbagai arah. Tekanan hebat ini perlahan mengikis kewarasan para jenderal dalam merumuskan strategi pertahanan. Evakuasi massal pemukiman utara menciptakan krisis pengungsi internal yang membebani anggaran negara. Ratusan ribu warga kehilangan tempat tinggal akibat ketidakmampuan pihak militer dalam melindungi. Kebohongan publik mengenai kemenangan semu akhirnya terbongkar luas menghantam mental para prajurit. Pemerintah gagal menyembunyikan realitas kehancuran total dari pantauan masyarakat sipil dan media. Seorang prajurit infanteri akhirnya membocorkan kengerian operasi darat langsung dari garis depan. Pengakuan jujur ini menyebar cepat bak virus yang membunuh harapan kemenangan Zionis. Wilayah padat penduduk bernama Beit Hanon dilaporkan telah hancur rata dengan tanah. Tidak ada satupun bangunan yang tersisa akibat brutalnya mesin perang Iran dan Hizbullah. תמונה מטורפת או סרטון מטורף יותר נכון מבית חנון. אני עומד על הדובי, השמש, השקיעה, לצד כל החורבות של בית חנון, כל ההריסות.
בדיוק אם אנחנו בידינו. צילום פסיכי, 7:30, 7:45 בערב. שיהיה לכם לילה מטורף ושקט. Kesaksian pedih ini membuktikan besarnya pelanggaran kemanusiaan yang sengaja dilakukan Israel. Trauma psikologis berat membayangi setiap prajurit yang menyaksikan genosida secara langsung. Banyak veteran tempur terpaksa dirawat akibat gangguan stres yang sangat parah. Mereka dihantui rasa bersalah setelah menghancurkan masa depan ribuan warga sipil tak berdosa. Hancurnya stabilitas mental prajurit membuktikan kegalaran fatal doktrin militer negara penjajah tersebut. Pejuang Hizbullah sukses meremukkan fondasi psikologis pasukan yang dulunya dianggap paling tangguh. Kekalahan taktis beruntun di front utara menjadi sinyal kuat runtuhnya dominasi Zionis. Pertahanan yang terus jebol memastikan mereka perlahan berjalan menuju jurang kehancuran mutlak. Iran berhasil bikin Zionis gelisah. Ancaman eksistensial paling mengerikan kini datang dari arah kekuatan militer benua timur. Republik Islam Iran berhasil membuat jajaran petinggi Zionis diselimuti rasa ketakutan luar biasa. Rusaknya kesepakatan gencatan senjata memaksa Teheran mengambil langkah antisipasi yang sangat tegas. Mereka mengaktifkan status siaga tempur tertinggi guna merespons setiap bentukan provokasi musuh. Manuver persiapan senjata ini merupakan bentuk nyata kekuatan diplomasi penangkal yang kuat. Iran dikabarkan telah menyelesaikan produksi massal berbagai armada tempur tipe paling baru. Laksamana Shahram Irani melontarkan ancaman yang membuat pihak lawan berkeringat dingin. Sang jenderal menegaskan negaranya tidak akan mundur sejengkal pun menghadapi arogansi militer barat. Musuh berpikir bahwa mereka akan mencapai hasil melawan Iran dalam waktu 3 hari hingga seminggu. Tetapi persepsi mereka telah berubah menjadi lelucon. Musuh-musuh akan melihat senjata yang mereka takuti segera, ujar Irani. Peringatan keras ini menjadi pesan mematikan bagi pasukan Zionis dan Amerika. Armada tempur Iran siap menenggelamkan setiap kapal musuh yang berani mengancam kedaulatan. Keberanian sang komandan laut langsung membakar semangat juang seluruh faksi perlawanan. Mereka optimis keruntuhan negara penjajah sudah berada tepat di depan pelupuk mata. Intelijen Zionis makin dilanda kepanikan melihat akselerasi program penganiayaan nuklir Teheran. Pencapaian Yergisi melesat tajam menghancurkan prediksi para ahli barat. Laporan rahasia membocorkan fakta bahwa Iran menyimpan stok material uranium berisiko tinggi. Kuantitas bahan radioaktif ini meruntuhkan mental pertahanan para jenderal militer sayap kanan. Total cadangan material uranium tersebut diperkirakan telah melampaui angka 400 kg. Fakta keberadaan tumpukan radioaktif ini seketika menyalakan alarm darurat dari markas besar. Kapasitas bahan baku nuklir melimpah tersebut jauh melebihi sekadar kebutuhan riset medis. Ilmuwan memprediksi jumlah sebesar itu sanggup merakit 11 hulu ledak yang sangat mematikan. Potensi serangan pemusnahan massal kini menghantui negeri susu. Mereka menyadari sistem pertahanan udara akan lumpuh menghadapi radiasi berskala benua tersebut. Kecemasan tingkat tinggi ini semakin parah menyusul rentetan uji coba misil terbaru. Teheran secara konsisten memamerkan kemampuan presisi senjata strategisnya kepada publik dunia internasional. Senjata misil balistik generasi terbaru tersebut memiliki daya jangkau yang amat presisi. Rudal pembawa maut itu terbukti sanggup melesat menempuh jarak 4.000 km. Jangkauan sejauh itu memastikan seluruh fasilitas reaktor nuklir Zionis berada dalam bahaya. Tidak ada satupun titik koordinat yang aman dari hantaman rudal balistik. Program rudal balistik ini didesain khusus untuk menembus lapisan pelindung anti udara. Kecepatan terminal proyektif membuat sistem komputer pencegat tidak memiliki waktu untuk merespons. Kecepatan luncur hipersonik mematahkan mitos ketangguhan sistem kubah besi kebanggaan negara penjajah. Teknologi pencegat rudal itu kini tampak bagaikan barang rongsokan yang tidak berguna. Dominasi saber Iran juga sukses meretas berbagai fasilitas infrastruktur vital milik lawan. Padamnya aliran listrik secara misterius merusak kepercayaan publik terhadap kemampuan perlindungan pemerintah. Kepanikan struktural memaksa warga sipil berebut memborong persediaan makanan darurat di swalayan. Rak kebutuhan pokok ludes dibeli penduduk yang dihantui ketakutan pecahnya perang besar. Sinergi militer antara Teheran dan faksi perlawanan menciptakan lingkaran pengepungan yang rapat. Zionis kini menghadapi perang gesekan yang perlahan tapi pasti menguras cadangan logistiknya. Kabinet perang penjajah kalang kabut mengemis bantuan perlindungan militer kepada sekutu barat. Mereka sangat membutuhkan tambahan sistem pencegat rudal demi mengamankan wilayah sendiri.
Sayangnya, kemajuan industri pertahanan Iran sudah melampaui batas kemampuan senjata konvensional. Kemandirian teknologi militer Teheran memastikan mereka tidak bergantung pada pasukan suku cadang. Rentetan sanksi ekonomi ternyata gagal membunuh ambisi pengembangan militer Persia. Teheran justru berevolusi menjadi raksasa menakutkan yang siap mengubur hegemoni blok barat. Ketegasan sikap Iran memberikan angin segar bagi perjuangan pembebasan tanah yang dirampas. Tekanan militer berlapis ini mengunci ruang gerak Zionis dalam mengambil keputusan strategis. Setiap manuver ceroboh Zionis dipastikan akan memicu serangan belasan yang lebih menghancurkan. Ketakutan ini membuktikan bahwa era kekuasaan mutlak penjajah di Timur Tengah berakhir. Amerika cuek sibuk urusi perang Eropa. Di tengah krisis pertahanan Zionis, payung perlindungan Amerika Serikat justru mendadak tertutup. Washington kini terjebak dalam pusaran konflik internal bersama mitra sekutu di Eropa. Hubungan diplomasi antar anggota Pakta Pertahanan NATO mengalami keretakan yang sangat parah. Tensi perseteruan antara negara benua biru dan Amerika mencapai titik puncak kemarahan. Presiden Donald Trump melontarkan ancaman destruktif yang memicu kepanikan para sekutu Eropanya. Manuver politik ini memecah belah fondasi solidaritas keamanan yang selama ini dibanggakan. Jerman, Italia, dan Spanyol mendapatkan gertakan keras dari sang penguasa Gedung Putih. Saat ditanya apakah ia akan mempertimbangkan penarikan pasukan dan Italia dan Spanyol, Trump menjawab, "Mungkin saja, kenapa tidak? Italia tidak membantu kami dan Spanyol sangat buruk, benar-benar buruk." Jerman menjadi korban utama dari kebijakan emosional yang diterapkan oleh sang presiden. Ultimatum pemerasan dilontarkan tanpa memperdulikan hubungan yang sudah ada. Washington mengambil keputusan sepihak dengan menarik 5.000 pasukannya. Kebijakan ini dijatuhkan menyusul perbedaan pandangan tajam mengenai kontribusi anggaran pertahanan. Why is the U.S. removing troops from Germany? We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much. All right, so you're listening to President Trump just make a few remarks there as he boards Air Force One from Palm Beach, Florida. Evakuasi ribuan tentara Amerika memicu krisis keamanan baru di jantung benua Eropa. Pangkalan strategis tersebut kini terancam lumpuh tanpa dukungan operasional dari pihak Pentagon. Akar keretakan diplomatik ini rupanya dipicu oleh sebuah sindiran yang sangat telak. Konselir Jerman sebelumnya secara frontal mengkritik tajam kegagalan strategis militer pasukan Amerika. Friedrich Merz menyoroti kekalahan memalukan pasukan Amerika saat berhadapan dengan kekuatan Iran. Kritik tajam ini melukai ego Trump hingga memicu reaksi kemarahan yang meledak-ledak. Citra kehebatan penguasa adidaya hancur lebur di mata para mitra sekutu terdekat. Fakta kekalahan telak di kawasan Timur Tengah menjadi aib yang sulit ditutupi. Insiden memalukan ini dengan cepat menyebar dan mengguncang stabilitas markas besar NATO. Retaknya kepercayaan antara pemimpin menjadi ancaman paling mematikan bagi keutuhan sistem pertahanan. Para jenderal senior segera mengambil langkah darurat untuk mencegah perpecahan lebih lanjut. Mereka menyadari potensi kehancuran jika dua pilar kekuatan barat ini saling menjatuhkan. Namun, jurang perbedaan pandangan antar negara ternyata sudah terlampau lebar untuk dijembatani. Proses mediasi berjalan buntu karena kedua pihak menolak untuk saling menurunkan ego. Konflik internal ini membuat Washington mengabaikan seruan bantuan darurat dari pihak Zionis. Jeritan ketakutan negara penjajah tersebut tenggelam di tengah bisingnya pertikaian antar sekutu. Ketergantungan absolut pada pasokan amunisi Washington menjadi titik lemah paling mematikan Zionis. Penundaan pengiriman bom pintar membuat pesawat tempur mereka tidak bisa beroperasi maksimal. Pasukan Zionis kini harus bertahan sendirian menghadapi gempuran masif dari poros perlawanan. Tanpa dukungan logistik senjata pintar, kekuatan tempur mereka menurun secara sangat drastis. Pengabaian ini membuktikan bahwa janji perlindungan dari negara adidaya hanyalah ilusi semata. Kepentingan geopolitik domestik selalu ditempatkan pada prioritas tinggi melampaui nasib mitra strategis. Zionis menelan kepahitan melihat sekutu terbesarnya sibuk mengurus pertengkaran di Eropa. Agenda penyelamatan eksistensi pertahanan mereka tidak lagi menjadi fokus utama kebijakan Washington. Para pengamat menilai kegagalan Amerika menjaga soliditas NATO merupakan tanda kemunduran imperium. Kekosongan kekuasaan ini memberikan ruang gerak bagi poros timur untuk mengambil alih. Hilangnya perlindungan Amerika mempercepat proses demoralisasi prajurit Zionis di medan pertempuran harian. Mereka menyadari telah dijadikan alat politik yang siap dibuang kapan saja dibutuhkan. Eropa yang mulai tersadar akan eksploitasi Washington kini menyusun strategi pertahanan mandiri. Mereka menolak terus-menerus menanggung risiko keamanan dari kebijakan luar negeri Amerika. Jadi begitulah cerita Israel yang panik sendiri melihat kekuatan Iran dan Hizbullah. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?